Kemudian yang kedua, narasumber saya yang kedua ini muda, gaul, dan begitu bersemangat. Kenapa saya bilang bersemangat? Karena kalau saya akan bacakan sedikit review tentang dia ini, menurut saya luar biasa ya. Namanya Omar Karim Prawiranegara. Ini adalah co-founder Dua Coffee. Nah, yang doyan kopi ini pasti harusnya tahu tentang Dua Coffee. Jadi ini Omar adalah lulusan ekonomi manajemen di Universitas Pajajaran, ya. Dan kalau sedikit saya bahas prestasinya adalah sebagai Key Account Manager dan juga pernah menjabat sebagai Chief Marketing Officer. Nah, ini kebetulan memang yang dia karirnya ini adalah di bagian bisnis makanan ya, atau food and beverage begitu ya. Kita akan ngobrol banyak juga tentang Dua Coffee, bagaimana sepak terjangnya Dua Coffee dan Omar bersama rekan-rekannya yang juga cukup membanggakan bahwa Dua Coffee ini ternyata tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ya. Oke, kita akan segera bergabung dengan mereka. Saya akan langsung undang narasumber saya yang sudah terlihat di layar saya. Asik. Selamat siang. Saya panggil Bro Omar aja ya, lebih asik ya. Halo. Bro Omar, selamat siang, Bro. Siang. Asik. Gimana kabar siang ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Saya tadinya pengen nanya ke Mas Bro Omar ini sibuk apa sekarang, tapi kayaknya pertanyaan itu nggak relevan karena dia sibuk banget. Saya yakin sibuk banget. Jadi thank you udah gabung bareng kita di Kamis Asik dengan kesibukannya. Dengan senang hati, selamat siang semuanya teman-teman yang udah join. Nah, yang udah join siapin pertanyaan ya untuk Bro Omar. Ini kalau saya sudah sedikit intermezzo tadi, pengalaman dari Omar ini luar biasa, menurut saya luar biasa ya. Jadi dia memang salah satu orang yang concern di bidang food and beverage, dari pengalaman kerja dia juga luar biasa. Dan yang paling membanggakan adalah bahwa co-founder dari Dua Coffee ini, Dua Coffee ya, benar ya? Betul, ya? Mas Rohan. Nah, Dua Coffee ini adalah nggak cuma di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri, nggak tanggung-tanggung, di Washington DC. Ya, alhamdulillah. Nah, kita dari Agustus. Dari Agustus ya? Iya, Agustus tahun lalu kita mulai start. Alhamdulillah punya kesempatan buat buka di Washington DC. Nah, mungkin yang bikin penasaran boleh dijelasin sedikit Mas Omar tentang Dua Coffee-nya. Oke, halo selamat siang semuanya, sehat-sehat. Saya dari Dua Coffee, salah satu co-founder dari Dua Coffee, satu lagi rekan saya, Rinaldi Nur Pratama, kebetulan nggak bisa join. Kita berdiri dari 2016, teman-teman semuanya, kalau misalnya ada yang pernah ke Dua Coffee yang di Cipete, itu toko pertama kita di 2016. Terus kita di 2019, kita baru mulai memberanikan untuk mengembangkan bisnis kita di buka cabang. Yang pertama, kita buka cabang kebetulan di Washington DC. Panjang ceritanya, cuman kalau bisa diceritakan secara singkat, kita 2018 awal sempat dapat kesempatan dari Kementerian Pariwisata untuk support Coffee Indonesia di booth Indonesia untuk New York Times Travel Fair. Di situ kita dapat tanggapan yang cukup antusias dari warga masyarakat di US, di New York. Singkat cerita, kita dipertemukan dengan salah satu partner lokal kita waktu itu, Kang Irfan sama Teh Pipit, yang warga negara Indonesia yang berdomisili di sana di DC. Lalu karena kita juga coffee hopping, kita jalan-jalan ke sana. Terus dari Kang Irfan juga partner lokal kita di sana menawarkan gimana kalau kalian buka di sini ya. Terus kita coba study case secara singkat, terus kita hitung secara business wise-nya, ternyata hitungannya masuk gitu. Jadi sebuah mimpi kita yang dari awal memang, kalau ada yang pernah kedua Coffee Cipete, itu kita selalu punya mural peta dunia, yang dimerahin tuh peta Indonesia. Waktu itu kenapa mutusin peta Indonesia? Karena peta dunia. Kita yang dimerahin peta Indonesia, kita punya mimpi suatu saat kalau kita buka cabang di belahan dunia lainnya, kita bisa
ngemerahin negara tersebut. Dan di 2019 kita punya kesempatan untuk melakukan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik kayak gitu. Terus setelah di US atau di Washington DC, kita mengembangkan lagi bisnis kita, buka cabang di Bandung, itu di Jalan Taman Cempaka 7 dekat Kemuning. Terus kita buka juga di Bintaro, Jalan Maleo 1. Jadi total kita sekarang ada 4 cabang dan headquarter-nya di Cipete. Gitu. Itu sih singkatnya tentang Dua Coffee. Mudah-mudahan bisa ketemu sama teman-teman semuanya nanti. Selesai. Amin, amin. Jadi kalau bisa saya bilang sebenarnya mimpi yang jadi kenyataan. Tapi buka di Washington DC modalnya modal nekat apa gimana nih? Harus ada modal nekat juga apa gimana Mas Omar? Kalau dibilang modal nekat sih, segala sesuatu usaha itu yang paling penting gimana kita bisa melakukan langkah yang pertama. Kadang kan orang suka ragu-ragu ya. Saya mulai dari mana, terus saya bagaimana cara memulainya, terus saya udah hitung segala macam pro kontranya segala macam. Tapi yang paling sulit adalah langkah pertama. Jadi buat saya coba singkirkan dulu obstacle-obstacle yang ada, coba lakuin yang paling simple yang bisa kita lakukan. Karena tanpa ada langkah pertama itu nggak akan jalan-jalan, dan itu hanya akan ada di bisnis plan aja gitu. Jadi kalau dibilang modal nekat, nggak juga, karena kita setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, kita baru berani untuk mengembangkan bisnis kita. Karena kita coba ngeliat dulu, membesarkan brand kita, brand Dua Coffee, yang artinya juga doa. Jadi kita berharap dari tempat ini tuh bisa jadi sumber rezeki buat teman-teman yang ada, atau keluarga Dua yang membantu proses Dua dari 0 sampai saat ini gitu. Bahkan kita nggak mungkin sampai ke US sana kalau misalnya teman-teman yang di Jakarta ini kerjanya nggak total setiap harinya. Jadi ya tadi sempat beberapa kali pas Mbak Filza menerangkan, banyak yang nanya juga apakah memulai bisnis itu hanya diperlukan passion saja atau hanya modal saja. Nah, enggak, semuanya. Kita butuh passion, kita butuh business plan, tapi yang paling penting kita harus berani melakukan langkah pertama. Jadi just do it. Langkah pertama. Tapi kalau kita bicara jiwa bisnis, nggak semua orang punya jiwa bisnis. Karena salah satu modal pebisnis itu adalah berani, benar ya? Berani. Betul. Nah ini kan nggak semua orang punya itu. Ada nggak tips dari Bro Omar untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis tapi sebenarnya masih tertahan? Karena dia kurang berani gitu loh. Ya, kadang memang nggak semua orang terlahir untuk menjadi pebisnis. Saya juga terlahir dari keluarga yang bukan wirausahawan. Orang tua saya pegawai swasta, tapi kebutuhan, terus cara kita berkomunikasi dan tempat kita berkembang kadang membawa kita ke mental-mental yang diperlukan sebagai pengusaha. Jadi kalau misalnya gini, nggak masalah kita, kayak saya contohnya 8 tahun sebelum saya terjun ke dunia bisnis atau F&B, saya bekerja dulu di beberapa FMCG company. Cuman di saat saya punya mimpi someday saya akan punya usaha, di tempat saya bekerja sebelumnya, saya mencoba memperkomplit skill set saya untuk menjadi seorang pengusaha. Salah satunya tadi mental. Yang paling menyenangkan ketika kita masih bekerja dengan orang lain adalah kita bisa mengasah mental entrepreneurship kita tanpa perlu takut kalau berbuat salah itu merugikan kita sendiri. Maksudnya, kerja sama orang gitu, mumpung saya kerja sama orang, ya udah kita asah semua skill yang kita punya, skill negosiasi, skill komunikasi, gimana cara menghitung P&L segala macam. Karena kan kita ketika ada di satu organisasi besar, itu proses belajar kita kan. Kita bisa punya mentor, kita punya kolega kerja, kita bisa nanya sama atasan kita yang pada prinsipnya segala bidang usaha itu adalah wirausaha gitu. Dan kita menjadi part kecil dalam satu perusahaan itu juga sebuah wirausaha di departemen kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa perform di posisi yang kita emban, itu buat saya pribadi sebuah latihan menuju
mental wirausaha gitu. Gimana kita bisa menghargai apa yang menjadi job kita sehari-hari, itu pun yang sama dilakukan saya sekarang. Di mana saya harus setiap hari bisa nggak boleh cepat puas sama apa yang kita hasilkan atau dapatkan sekarang, Betul, supaya jangan cepat kitanya puas. ya tetap continuous improvement. Jadi kalau ada kesalahan ya kita perbaikin besoknya. Ya agak textbook, tapi kalau misalnya teman-teman nanti punya kesempatan untuk ngejalanin, baru kerasa gitu. Semua orang nggak pernah punya step yang sama. Paling Nah, kita bisa lihat blueprint yang mirip-mirip lah antara pribadi kita dengan orang lain. Nah, makanya itu dibutuhkan mungkin mentor ya, seperti itu. oke, jadi jangan takut ya untuk yang sekarang masih bekerja, ikut Ya, orang, ibaratnya asah diri, kemampuan diri kalian kalau memang punya keberanian dan punya skill yang sudah cukup, kenapa tidak gitu ya, maju sebagai seorang pengusaha gitu ya. betul. Begitu kira-kira ya. Nah, Ya, sekarang kita bahas soal bisnis kopi dan ya. COVID. Nah, ini menarik. Bisnis kopi dan COVID. Ini gimana bisnis kopi di tengah COVID-19, Mas Omar? Oke. Aku boleh cerita dari mulai Indonesia pertama kali atau Jakarta pertama kali terpapar oleh pemerintah. Kita ada salah satu warga yang terpapar COVID-19 itu kalau nggak salah di periode April ya, kalau nggak salah ya, awal-awal deh, pokoknya saya lupa. Di April itu baru social distancing kan diumumkan. Oke, kita ada dua orang terkena COVID, itu nggak berpengaruh sama sekali sama omset yang dua teman-teman di dua ini terima gitu. Tapi ketika status di Jakarta pada khususnya itu berubah atau di Indonesia berubah menjadi ada peraturan PSBB, 2 minggu awal omset kita kegerus hingga mungkin 80% untuk yang Jakarta, lalu 90% untuk yang di luar Jakarta Oh, kayak Bandung luar gitu. biasa ya, luar Nah, biasa. ya, termasuk yang di DC bahkan lebih dulu kita tutup karena dari pemerintah sana mengharuskan kita untuk tutup gitu. Nah, sering berjalannya waktu, dua kopi kalau ada teman-teman yang udah pernah itu kan lebih konsepnya menjual experience ya. Kopi artisan atau specialty kopi yang kita tawarkan ke warga dua, sebutan buat customer kita, itu benar-benar dilakukan secara apa ya, open, ada discussion, ada hospitality di situ, orang bisa Ya, melihat prosesnya, benar-benar ada experience-nya seperti itu. Nah, ketika COVID-19 dan PSBB pelarangan untuk datang ke tempat-tempat F&B atau restoran, mau nggak mau kita kehilangan kesempatan untuk tetap muka dengan customer kita. Nah, di ya. situ tim kami berunding bagaimana kita bisa tetap menyampaikan produk kita di rumah, tapi kita juga tetap bisa berkomunikasi. Akhirnya salah satu platform yang kita pakai adalah sosial media untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di rumah gitu. Nah, gimana cara kita menyampaikan produk kita? Ada beberapa jalan atau kita membuka akhirnya tadinya offline aja, kita membuka omnichannel. Jadi jalur kita untuk berjualan tuh nggak cuman offline tapi lewat online. Banyak cara. Tadi ada pertanyaan, gimana sih cara nge-switch-nya? Oh banyak, kayak misalnya yang dilakuin kita nih, yang kita praktekkan satu, kita join dengan beberapa e-commerce. Terus kita Oke, juga e-commerce ya. ya, e-commerce satu. Terus kita melakukan beberapa promosi di ojek online. Terus Oke. kita bikin juga kami anterin istilahnya. Jadi delivery Kami apa? service kami anterin. Oh, kami anterin. Ya, jadi Kirain kami antriin gitu. kami kami anterin itu konsepnya karena banyak teman-teman yang mungkin apa namanya pengen beli, cuman ongkos kirimnya mahal. Jadi radius 5 kilometer itu kita anterin sendiri biar paling nggak dari jarak jauh kita bisa ngeliat customer kita. Oke. Nah itu juga kita lakukan. Terus buat teman-teman yang bosan di rumah tapi sekiranya kompleknya ada deket-deket dua, mereka kita kasih fasilitas drive thru. Jadi parkir aja, kasih diem, nanti kita yang Oh, keluar. Nah itu oke, oke. beberapa apa ya pivoting yang kita lakukan. Nah yang paling berhasil yang kita lakukan adalah mengeluarkan produk-produk untuk kopinya itu big pack size, atau kalau misalnya teman-teman mungkin familiar dengan kata-kata kopi literan. Nah, kita bikin Mm-mm. semuanya dalam bentuk kopi Oke. literan.
Kopi Jadi literan. dalam size yang besar begitu ya? Betul sekali. Dalam size 1 liter. Itu kemasan 1 liter, terus kita buat makanannya, kita bikin frozen food, karena waktu itu seminggu sebelum puasa kita juga mengeluarkan makanan-makanan frozen food sehingga bisa masak di rumah. Karena kan pas work from home, banyak orang-orang yang mencoba skill baru, salah satunya memasak gitu. Nah, buat yang baru belajar, menumis itu salah satu skill yang paling dasar. Jadi kita bantu bahan dasarnya, jadi mereka tinggal teman-teman di rumah tinggal memanasin gitu aja sih. Itu beberapa sih yang kita lakukan. Jadi berarti ada itu termasuk kiat berarti ya, kiat bagaimana bisa survive, bisa bertarung di tengah pandemi ya, di tengah COVID ya. Betul. Jadi, kalau boleh nambahin juga, ketika kita misalnya melakukan aktivitas penjualan melalui online, saya terus terang pribadi yang suka banget sama data. Jadi kita selalu ngumpulin database dari customer kita. Kita melakukan pengumpulan nomor telepon yang selama, baik ini sebelum COVID atau pas mulai COVID, kita coba blast SMS ke customer loyal kita. Jadi kita nawarin, Kak, kita apa kabar, sehat-sehat, segala macam. Sesimpel menyapa kabar, terus sehat-sehat, kalau misalnya butuh makanan, kita ada menunya. Kirimin menunya, nggak harus memaksa mereka untuk beli. Itu kalau misalnya conversion rate-nya dari misalnya 100 nomor yang kita kirimkan menu, itu yang get back ke kita membeli, mungkin di awalnya membeli kasihan gitu ya, kasihan nih kita bantuin gitu, itu ada 40%. Bayangin, hanya melakukan melalui WhatsApp bisnis gitu, kita menyebar ke 100 nomor, 40%-nya melakukan pembelian. Bayangkan ketika nomor itu kita kembangkan lagi misalnya menjadi lebih besar, 5.000 dengan conversion 40%, ya itulah yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, lain cerita lagi ketika kita masuk ke e-commerce. E-commerce itu lebih robust lagi, lebih detail lagi datanya. Jadi kita bisa tahu siapa aja sih orang-orang yang beli gitu, daerah mana aja sih yang beli di channel e-commerce kita gitu. Kita bisa milih, ternyata 50% dari omset kita yang beli orang Jakarta Selatan. Terus 30%-nya di Tangerang Selatan, terus 20%-nya daerah Bekasi misalnya. Oh ya udah, karena di sana itu cukup banyak base-nya, kita bikin dropship deh di daerah sana gitu. Kita nyari orang-orang yang willing to menjadi perwakilan kita di sana, hanya mendaftarkan. Beberapa teman-teman kita yang pernah part-time barista di Dua Coffee, kita tawarkan gitu dan dapat harga reseller. Mereka bahkan dapat rezeki tambahan dari situ dan ngebantu kita untuk mendistribusikan produk-produk yang kita jual. Jadi banyak cara, tapi itu lagi saya balik lagi, mempunyai usaha di era pandemi ini bisa menjadi, mungkin salah satu contohnya kita pernah mendapatkan omset yang mungkin lebih besar dari sebelum COVID ini gitu. Alhamdulillahnya, berkat kerja keras teman-teman semuanya yang ada di Dua, kita pernah menyentuh omset yang lebih tinggi bahkan dari sebelum COVID. Cuman ya itu caranya, kita nggak bisa hanya berpasrah doang gitu. Banyak consumer behavior yang harus kita pelajarin. Kita banyak tanya ke orang, menggali lagi atau misalnya menyapa orang-orang yang udah lama nggak pernah kita sapa. Karena buat kami di era pandemi ini, mantra kata-kata yang paling magic adalah sehat-sehat selalu, dan itu kita lakukan ke banyak orang. Entah hanya sekedar menelpon, kadang nggak melulu tentang transaksional ya. Jadi angkat telepon, menyapa orang-orang yang sudah lama nggak kita sapa, itu bisa mempererat lagi hubungan kita dengan banyak orang. Dan itu modal dasar, saya ini modal dasar buat kami di Dua Coffee untuk bisa bangkit setelah terpuruk di 2 minggu awal. Gitu. Magicnya ya. Mas Omar, terakhir sebelum saya akan mulai ke sesi membacakan pertanyaan nih. Ini kan Amerika lagi kacau nih kan, demo di mana-mana. Lagi saya dapat beberapa kali lihat video bagaimana brutalnya di sana gitu ya, sampai kaca pecah. Dua Coffee dampaknya gimana di sana, Mas Omar? Kita salah satu yang terkena vandalisme mungkin ya, saya lebih tepatnya. Kita juga mengecam
kebrutalan yang terjadi di sana, tapi juga kita terkena beberapa oknum yang melakukan vandalisme. Toko kita yang di DC itu kena pemecahan, dipecahin kacanya, cuman alhamdulillahnya kita juga baru tahu. Jadi di sini tuh jam 11 siang, di sana jam 12. Partner kita tuh di sana memberikan video video dari TV. Jadi berita TV nasional itu menyiarkan ada kerusuhan di 15th Street. 15th itu tempat kita berdiri, toko kita, alamat toko kita di sana. Di situ di Zoom ada toko yang dipecahin gitu. Terus di Zoom, wah, pas saya ngeliat, wah, itu toko kita gitu. Itu paniknya setengah mati karena setelah kameranya geser ke kiri ke tetangga kita, ada salah satu brand ice cream juga itu dijarah gitu, dijebol, dijarah segala macam. Habis itu ya? Habis banget. Itu sempat panik sampai pas pagi kita baru bisa ada kesempatan buat ngelihat CCTV. Partner lokal kita ada TV sama Kang Irfan di sana. Di situ dilihat, oh nggak ada yang masuk nih ke dalam toko gitu, alhamdulillah. Cuman kalau dari sisi luar kaca kita pecah gitu. Pas keadaannya sudah mulai aman, partner kita di sana datang ke toko, ternyata kita ada 3 panel kaca. Salah satu panel yang dipecahin itu kaca kita ternyata double wall. Jadi ada 2 lapisan. Yang dipecahin itu lapisan paling luar. Nah, mereka mencoba memecahin lapisan yang kedua, cuman mungkin lebih keras ya. Dan kebetulan lagi-lagi mungkin masih rezeki kita juga, toko sebelah udah jebol duluan, jadi mungkin yang lain tuh pada, oh yaudah deh ke sebelah kali, mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu. Ya hari itu padahal hari pertama kita boleh beroperasi untuk melakukan take away only, tapi kita terpaksa untuk tutup dulu sampai keadaannya benar-benar normal lagi, karena kita dihimbau juga oleh kepolisian di sana untuk nggak usah buka dulu, bahkan nggak usah dibayarin dulu deh, karena seminggu ini bakal masih ada gelombang susulan protes kayak gitu. Jadi kita kena dampaknya, cuman alhamdulillah lagi-lagi masih bersyukur kita nggak sampai dijarah sih. Seperti ya, mudah-mudahan cepat pulih ya di sana dan semuanya bisa segera beroperasi memasuki new normal.